Kali ini, kelompok 1 akan membahas salah satu fenomena menarik dalam psikologi kognitif yang sering kita alami dalam kehidupan sehari-hari pada bab atensi, yaitu divided attention. Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita mencoba melakukan dua hal sekaligus. Misalnya, mengerjakan tugas sambil membalas chat, belajar sambil mendengarkan musik, atau bahkan mengobrol sambil scroll media sosial. Tindakan-tindakan seperti ini terlihat wajar dan umum dilakukan, bahkan sering dianggap sebagai bentuk multitasking yang keren dan efisien. Tapi, apakah benar kita bisa fokus melakukan dua hal sekaligus dengan hasil yang tetap maksimal? Dalam psikologi kognitif, kondisi ini dikenal sebagai divided attention, yaitu ketika perhatian kita terbagi untuk menangani dua atau lebih aktivitas secara bersamaan. Pada dasarnya, otak manusia memiliki kapasitas perhatian yang terbatas. Saat kita mencoba memproses dua informasi sekaligus, misalnya visual dan verbal, maka kinerja otak akan terbagi. Akibatnya, konsentrasi menurun, proses informasi jadi terganggu, dan kesalahan pun bisa terjadi. Nah, untuk memahaminya lebih jelas, yuk kita lihat beberapa contoh di kehidupan sehari-hari yang sering banget terjadi tanpa kita sadari. Iya, tapi gimana ya? Aneh gitu, agak nyebelin. Memang begitu dia. Udah gitu, kalau dia ngomong, nggak dipikirin dulu. Nyerocos, terus masa dia bilang kamu katro? Kan kok saya mesti bayar sih? Udah meeting nggak mau, saya yang suruh bayar, makannya banyak lagi, mahal lagi. Makan gajah apa orang-orang itu? Jadi saya lagi nyetir ini, ya. Pak, teman kamu tuh ya, si kumis lele, buntelan karung, pala botak, rambut suir-suir. Aku yakin gak ada lagi tuh manusia kayak dia. Aku rasa otaknya dia tuh cuma segaris, persis kayak kumisnya. Dia emang gitu orangnya. You know what? Seperti ini mereka tidak bisa terpisah dari kelompoknya. Karena apa? Kalau mereka terpisah dari kelompoknya, mereka akan menjadi mangsa dari predator. Smiley sent me dirty, tired, and paunchy. And RSVP yes, the Michael Kors party. I want the driver to drop me off at 9:30 and pick me up at 9:45 sharp. Kak Irfan sama Lala kan minta kamar sendiri. Boleh nggak mereka ke kamar kamu? Boleh saya bantu, Bu? Boleh. Syukurlah. Mumpung ada pesuruh soalnya. Nanti aku telepon lagi ya. Aku lagi repot banget. Iya. Semua contoh yang tadi kita lihat adalah bentuk nyata dari divided attention, yaitu ketika seseorang mencoba melakukan dua atau lebih aktivitas dalam waktu yang bersamaan yang semuanya membutuhkan perhatian. Dalam situasi ringan, seperti mencatat sambil mendengarkan atau mendengarkan cerita sambil membuka laptop, mungkin tidak langsung terasa efeknya. Tapi, jika ditelusuri, performa atau pemahaman kita sebenarnya tidak sebaik saat kita hanya fokus pada satu tugas. Apalagi dalam situasi yang lebih kompleks, seperti saat harus mengangkat telepon sambil membawa banyak barang, atau belajar sambil mendengarkan musik. Efek dari perhatian yang terbagi akan jauh lebih jelas terlihat. Kedua kondisi ini menunjukkan bagaimana perhatian kita mudah terpecah ketika dua tugas memerlukan proses kognitif yang berbeda secara intens. Berbicara dan menjaga keseimbangan fisik atau memahami pelajaran dan mengikuti irama musik tidak bisa dikerjakan optimal secara bersamaan. Menurut psikolog kognitif Daniel Kahneman, pada tahun 1973, otak manusia memiliki kapasitas perhatian yang terbatas. Ketika dua aktivitas bersaing untuk mendapatkan perhatian dalam satu waktu, maka salah satu atau bahkan keduanya akan mengalami penurunan kualitas. Inilah mengapa multitasking dalam bentuk divided attention seringkali justru membuat kita tidak fokus, melakukan kesalahan, atau gagal mencapai hasil maksimal.
Divided attention juga memiliki dampaknya, di antaranya yaitu menurunnya fokus dan efektivitas, meningkatnya kesalahan, kegagalan mencapai hasil yang maksimal. Saran untuk mengelola perhatian yaitu fokus pada satu tugas-tugas penting. Gunakan teknik Pomodoro, kerja fokus 25 menit, istirahat 5 menit. Hindari distraksi saat belajar, seperti musik dengan lirik atau media sosial. Itulah penjelasan kelompok 1 tentang divided attention. Tugas ini menjadi penutup dari seluruh rangkaian pembahasan psikologi kognitif. Terima kasih sudah menyimak. Semoga bermanfaat.